Karena kita masih mem-PHK orang. Iya. Kan pekerjaan yang sangat sulit adalah memutus pekerjaan orang kan. Betul. Dan itu waktu itu kita memutus satu distrik ya. Iya. Kalau nggak salah jumlahnya sekitar 2. Kalau kita di marketing kan dinamis. Gue kan memang marketing ya. Marketing itu kan tidak bisa diam harusnya memang kan. Kita selalu terganggu dalam tanda kutip nih ya. Untuk membuat sesuatu yang berbeda. Dari semua maskapai yang lo udah ya. Iya. Kalau gue perhatiin dan gue denger gitu ya. Kok kenapa sih Pak? Setiap lu kerja sama owner itu selalu dekat gitu Pak. Ya? Lu dekat sama owner. Iya. Kalau nggak salah sempet lemparin kunci mobil tuh lo sama dia tuh. Bener nggak? Iya betul. Bener kan? Yang gue bilang tadi, kalau gue menganggap hubungan kita kepada siapapun, gue nggak memandang strata ya. Buat gue itu siapapun dia, mau dia office boy pun, security pun, atau dia managerial level, buat gue sama gitu loh. Dia manusia. Percaya Bapak? Ya jadi gue sama mereka ketemu aja gitu loh. Gue inget banget ya, lu bilang kan dari owner sampai office boy. Gue inget nih dulu nih, ya sama Aguy, inget gak? Betul nggak? Iya, inget. Ya kan? Atau sama marketing maskapai yang lain, lu datang udah kongko aja gitu, ya kan, ngobrol gitu kan. Lu tau nggak? Udah lama nggak ketemu gue ya. Hampir berapa tahun kita nggak ketemu kan? Lama lah ya. Tiba-tiba hari Senin dia kemarin telepon, apa yang lu lakuin? Dang, gue lihat self performance lo turun nih. Marketing sejati. Flight attendant, take off position. Dari buka cabang sampai nutup cabang, lu juga itu tugasnya lu, setahu gue tuh. Iya betul. Ya. Itu dulu jadi LSP People, gue pernah ditugasin ya, nggak sengaja ditugasin barengan sama Pak Taufik tuh untuk nutup cabang gitu. Ih, buat gue tuh berat banget gitu. Berat sekali. Berat banget kan? Iya. Apalagi yang buka, setahu gue lu ya di situ ya. Aku yang buka. Lu yang buka, lu juga yang nutup gitu. Gimana tuh Pak? Lu gimana tuh? Iya. Ya memang yang paling berat kan kalau kita membuat sesuatu ya kan, meng-create something, create produk, terus produk itu kita discontinue gitu kan, kan gitu kan? Iya. Itu yang paling berat. Itu paling berat. Ya, sebenarnya kalau on proses saya kira nggak ada masalah, itu biasa ya. Tapi suatu saat kita yang buka sesuatu ya, buka apa itu produk atau suatu distrik lah kita buka, kita rekrut semua, ya kan? Tapi pada akhirnya kan kita bicara bisnis kan itu kan selalu dinamis, dia volatile kan, turun naik kan. Nah pada saat itu kita memang harus tutup karena faktornya banyak lah, kita nggak bisa bahas di sini kan, harus tutup. Dan perintah owner waktu itu, karena kamu yang buka, maka kamu yang harus ngebuka nggak ada masalah. Saya kira semua orang juga seneng kalau ngebuka ya, apalagi buka durian juga enak kan. Nutup beresin ini. Itu sudah, nutupnya itu berat. Karena apa? Kenapa saya bilang berat? Karena kita masih mem-PHK orang. Kan pekerjaan yang sangat sulit adalah memutus pekerjaan orang kan. Betul. Dan itu waktu itu kita memutus satu distrik ya. Kalau nggak salah jumlahnya sekitar 20-an ada ya. 20-an ada, lebih Pak. Lebih ya, 20 orang lebih. Dan yang bikin berat ya kalau gue perhatiin ya, di sana itu karena Pak Taufik yang buka, udah banyak, udah gitu kalau nggak salah kan Pak Taufik setiap buka cabang pasti libatin teman-teman lama juga ya. Betul. Libatin untuk tim Pak Taufik kan, itu udah ada ikatan apa sih, ikatan emosional udah ada. Emosional. Nangis semua Pak, seingat gue Pak. Betul. Mereka sebenarnya kalau keberatan bukan keberatan dalam arti menolak ya, tapi Pak, waduh sayang sekali kan, karena kita udah jalin komunikasi, ya kan udah bagus lah. Ya mereka sedihnya bukan karena apa-apa, karena harus menutup kan gitu kan. Dan tidak ada faktor rejection terlalu berat kan, sampai demo-demo nggak ada lah. Iya nggak ada. Alhamdulillah, saya sama Bro Endang juga nih. Iya betul. Kita datang ke sana, kita selesaikan ya. Kalau nggak salah bawa cash ya. Bawa cash lo, uang cash kita bawa. Ini yang bawa uang cashnya Bro Endang nih, satu ransel dia bawa nih. Iya kan, ingat kan? Saya bilang, tapi oke, gue nggak mau, gue yang bawa duit ya. Lu yang bawa duit karena lo orang keuangan. Tugas gue adalah memutuskan sampai clear ya kan, dapatnya berapa, ya eksekusi sudah. Dan alhamdulillah ya, kita pulang ya aman-aman aja, nggak sampai disandra. Ya enggak lagi. Dan jadi gini ya, di awal prolog gua kan gua bilang ini kan Pak Taufik ini marketing sejati gitu kan, kalau menurut gua ya. Jadi saat kita mau tutup itu kantor cabang, yang menurut gua nih gila gitu menurut gua ya, gila banget dia. Masih sales kalau dia loh. Anjir, gue bilang, gimana sih Pak Taufik? Pak, kita kan udah mau tutup.
datang ke agen-agen, sales call tuh masih dijalanin loh. Iya. Ya, jadi Dang, kita jual itu bukan hanya online apa sih? Iya. Offline juga kita bisa gitu kan. Iya, Gimana Pak? Lo Iya, memang itu tadi. Jadi kita kan nggak harus online, artinya rute kita jual. Oke. Kita bisa jual rute yang lain kan. Betul, Ya betul. kalau di istilah kita sebut offline sales, ya Offline kan. sale, oke. Jadi contohnya dari tempat kita origin kita A mau ke B. Kita kan nggak mesti jual dari A ke B kan. Betul, betul. Kita bisa jual dari C ke D atau C Iya. ke E kan. Nah itu offline lah, secara gampang gitu. Oh, oke, Dan oke. saya bilang sama Bro Endang juga, ya nggak masalah kita tutup online-nya kan, tapi kita bisa jual offline. Artinya ke teman-teman agen kita nggak menutup peluang dia untuk bisa kerjasama sama kita. iya. Dan kita sempat jalankan ya waktu itu ya. Jalanin. Jadi kita pilih beberapa orang aja yang menjaga kantor ya. Iya. Kita lakukan offline sales. Dan sebenarnya kalau kita bicara offline sales itu bisa nutup overhead kita kok. Bisa, gue lihat Bisa, sendiri. ya kan? Bisa. Jadi itulah ya. Jadi Honest People ya. Disitulah gue juga jadi banyak belajar nih dari Pak Taufik nih, bahwa ternyata meskipun pesawat nggak terbang ke kota itu, Iya. tapi dia juga bisa jual dari kota lain ke kota lain, Iya. gitu kan. Dan gue lihat sendiri, gue saksiin di situ omset lumayan sebenarnya. Iya, betul. Dulu kan kita kan Palu Pak ya, Palu, ya. jadi mungkin ujung pandang Jakarta, ya masih banyak dijual Ujung juga Pandang situ. Manado kita bisa jual. Yang Manado gitu Iya, kan. iya. Dan gue lihat sendiri gitu. Jadi misi yang awalnya gue untuk nutup, jadi gue jujur ya, saat itu gue terbawa nih. Terbawa, oh begini ternyata Harus ya. omset juga, oh iya. Satu juga udah ada ikatan emosional. Kedua juga kalau dilihat dari sisi omset, offline yang tadi Pak Taufik Iya. ceritain, itu juga lumayan bisa nutup Iya. bisa nutup operasional kantor Dan sebenarnya. satu lagi bro, Iya. sampai sekarang teman-teman di sana di PLW itu sampai masih kontak sama saya. Oh, masih ya? Sampai sekarang. Masih keren, Ya. Bahkan keren. beberapa anak-anak itu yang dulunya di sana sudah kerja di tempat saya bekerja sekarang. Woi, Dan beberapa lah yang saya recommended. Iya, Dan mereka juga punya posisi juga. Iya, Udah gitu artinya ya. dikasih kepercayaan sama manajemen juga sebagai station manager segala Iya, macam. iya, Artinya bahwa mereka memang punya kapasitas. Tentu Iya. kan kalau dia tidak punya kapasitas, nggak mungkin dia bisa bekerja di airline lain lah. Iya, iya, Kan kita bicara, kita tidak mungkin menutup koneksi, itu nggak Betul, mungkin. betul. Tapi koneksi itu berbanding lurus dengan apa? Dengan kemampuan kan? Kemampuan harus, Sepanjang dia memang punya kapasitinya masuk, enggak? dia kita kasih ini, Iya. ada nih coba. Aku selalu bilang ke teman-teman, Pak, aku ada teman bagus nih, mau buka station baru. Ini dia orang operation memang. Ini orangnya aku referensikan. Cek aja, tes aja. Kalau dia memang dianggap bagus, ya diterima, ya kan? Dan ternyata sampai sekarang masih bekerja Masih ya, loh, dan masih. nggak ada masalah gitu loh. Nah, jadi gini, Alliance People. Tadi di prolog awal kan gue bilang marketing sejati, ya. Ini satu lagi nih yang gue bilang kenapa Pak Taufik ini gue sebut marketing yang sejati itu. Jadi di setiap beberapa kesempatan kalau sama Pak Taufik ini gue lagi di luar kota, lagi bandara lah. Ya. Apa yang dilakukan? Dia menghitung frekuensi penerbangan loh. Gue inget banget ini. Gue ngobrol, ngopi gitu kan. Dia ngitung ternyata. Jadi kan kalau itu kan ada apa sih pengumuman ya? Iya, iya. Misalnya Announcement. announcement ujung pandang ke sana dengan Lion Air misalnya Iya, atau iya, dengan Adam Air atau Iya, dengan apa? iya. Dihitung loh men. Gila. Jadi dia Pak lu kadang itu kalau majuin ya ke owner ya. Iya, betul. Pak, maskapai ini aja Pak sehari sekian. Iya, betul. Iya, Ya? iya betul. Lu sampai segitu sih Pak? Gimana sih Pak maksud gua? Ya itu memang apa ya by experience lah, karena pengalaman kita Naluri, udah naluri keluar, juga. naluri Ya kadang-kadang spontan juga sih. Secara nggak langsung gue lagi ngobrol sama Bro Endang lah nih kan, ngopi kita di bandara nih kan. Sambil ngobrol kita cerita-cerita, tapi gue ngitung nih, ini ada berapa kali dia terbang nih ke Iya, rute iya. ini. Oh 2. Gue lihat pesawatnya apa? Oh pakai Airbus. Iya. Oh pakai IR. Udah Gua gitu ingat nih. dulu pesaing kita dulu pakai pesawat itu Pak. Apa sih Pak? Pesawat apa sih? Yang mana? Pesawat yang masuk dari belakang apa itu Pak? Oh iya MD. Dulu kan pesaingnya kita pakai itu kan? Kita Palu pakai itu kita. Iya. Ya. Jadi keluarnya kayak Hercules kan dari belakang kan. MD 11 sama MD 10 Iya, kan. nih Betul. harus people gue kasih tahu ya. Jadi dia sebelum ngajuin ke owner, data tuh udah siap. Frekuensi tadi gue bilang. Ingat aja dia. Iya ingat. Terus apa lagi? Harga tiket. Agak tiket ya. Ujung pandang Palu 700.000 waktu itu. Betul. Iya. Cuma penerbangan nggak sampai 40 menit. Iya, betul. Ya kan? Betul. Satu. Kedua dia videoin loh waktu kita masuk pesawat dari belakang ya kan. Tet. Gila dia masih ingat itu. Ingat gua. Makanya juga bilang kan lu tuh bener-bener marketing sejati banget, Pak. Iya, itu Jadi, amazing ya. Lu terima data, owner terima data dari lo. Iya. Waduh, terbang pik langsung. Gitu Iya, kan kalau betul, salah kan? betul, Karena betul. data yang lokasi tuh Iya. lengkap banget gitu. Mewakili sudah lah ya. Iya. Satu, yang terakhir apa dah? Minta dukungan travel setempat. Iya. Ya kan? Wah, ini gue bilang gila, data itu udah reret. Iya.
terbang nggak sampai 40 menit, harga 700.000. Betul. Ya kan? Ya gimana dulu owner kita nggak ngiler ya kan? Bener nggak Pak? Iya, betul. Pakai pesawat yang mohon maaf ya. Pesawat apa tadi? MD ya? MD. Pakai pesawat MD gitu. Diajuin. Keluar dari belakang. Keluar dari belakangnya ya. Di videoin sama ini gitu. Sampai tiketnya di videoin. Iya, betul. Terus sampai dukungan dari travel. Udah Pak Taufik kalau emang buka di sini, kita support lah nanti. Iya, betul. Ya kan? Iya. Gue inget banget gitu. Gila, masih inget ya? Inget gua. Hebat temen kita. Nyangka nih, gue tos dulu. Gitu. Mas gue lu kok karena gue kenal Pak, banyak orang maskapai yang marketing nggak sampai segitu Pak. Seingat gue ya, gue nggak perlu sebut lah temen-temen kita kan, nggak sampai sedetil itu kita ngobrol aja udah gitu kan. Cuman kalau lu sampai ngajuin ke bos, itu gimana gitu Pak? Ya itu tadi yang gue bilang kan, semua kita ya pengalaman lah ya, pengalaman di lapangan juga. Terus kan kalau kita di marketing kan dinamis. Gue kan memang marketing ya, marketing itu kan tidak bisa diam harusnya memang kan. Kita selalu terganggu dalam tanda kutip nih ya, untuk membuat sesuatu yang berbeda. Memang pendekatan gue beda mungkin ya. Orang kalau tau gue, wah pasti Taufik tuh dia bilang gitu kan. Bukannya apa-apa, maksudnya kita punya cara gitu kan. Kan kalau saya termasuk orang yang tidak peduli proses. Artinya lo bisa lakukan apa aja, sepanjang lo nyaman di situ. Tapi gue lihat objektifnya apa, hasil gitu kan. Caranya terserah. Mungkin buat lo kalau mau bikin kesini gue harus begini ya nggak apa-apa. Kalau buat gue nggak masalah. Even gue megang dimanapun, gue bilang ke teman-teman tim gue lah, tim marketing, tim sales, saya nggak akan pengaruhi cara Anda melakukan sesuatu. Terserah. Tapi apa sih nalurinya lo ini? Atau apa yang lo lakukan waktu itu tetap di maskapai ini udah lo lakuin juga gitu? Iya, tentu dengan beberapa perubahan lah. Oh gitu. Karena kan tidak sama kan, setiap kondisinya kan berbeda. Oh beda-beda ya. And environment-nya beda lah. Tapi kan secara apa namanya, secara umum hampir sama lah, ya kan. Nah, cuman terus terang kalau gue lebih pendekatan ke orang tuh pendekatan personal gitu kan. Ya mungkin udah lama ninggalin distrik lah katakan, gue udah lama nggak ke Aceh, udah mungkin 10 tahun, atau ke Palu kita. Tapi sampai sekarang, teman-teman di Aceh atau di Palu itu kalau kita telepon, welcome, Pak kapan kesini? Kitanya nggak bisa gitu kan, karena buat gue itu adalah investasi. Bukan berarti kita jual beli, tidak ya. Investasi itu kan ada sesuatu yang kita harus jaga. Jadi kalau menurut gue, dimanapun gue berada, insya Allah karena kita jagain hubungan itu, kita pasti dibantu. Ya lu kan tahu sendiri kan, kita di Pekanbaru nggak punya siapa-siapa, tapi gampang aja kan, karena jaringan. Kantor kasih gratis. Kantor dikasih gratis, ya kan? Fasilitas kasih gratis. Fasilitas ada. Makan dikasih makan. Cuman Bro Endang nggak bilang aja temenin sama siapa gitu kan. Gitu. Oke. Nah jadi LS People ya. Sebenarnya Pak Taufik ini gue tunggu-tunggu Pak, udah lama Pak. Oh gitu kan? Iya, gitu. Gue juga nggak tahu. Iya. Terus teman-teman apa Airlines People ini mendadak ini spontan nih, nggak tahu gue kalau mau dibuat kayak gini. Nah. Dan gue sebut ini marketing sejati ya. Kalau gue sama Helmi ya, atau sama marketing maskapai yang lain, lu datang udah kongko aja gitu, ya kan ngobrol gitu kan. Lu tau nggak? Udah lama nggak ketemu gue ya. Hampir berapa tahun kita nggak ketemu kan? Lama lah ya. Tiba-tiba hari Senin dia kemarin telepon, apa yang dilakuin? Dang, gue lihat self performance lo turun. Marketing sejati. Sementara gue yang lain, ya biasa aja gitu. Ini bener-bener gimana ya? Justru dia karena kenal sama gue, ya kan? Udah lama kita kenal. Udah lama, ya kan? Dia datang ke kantor gue nih, kantor VOC pun bilang begini. Gue ingat banget, Dang. Oke lah, gue ke kantor sana, mungkin dengan gue datang lo bisa naikin sales performance lo. Ini marketing sejati dia, gue bilang nih. Nah, Pak, kalau dari semua maskapai yang lo udah ya, kalau gue perhatiin dan gue denger gitu ya, kok kenapa sih Pak, step lo kerja sama owner itu selalu deket gitu Pak? Nggak tahu juga ya. Nggak semua orang loh Pak. Iya. Ya kan? Helmi itu termasuk. Helmi, tapi Helmi di beberapa maskapai enggak. Deket dia. Tapi kalau lo deket tahu gua, nanti gue sensor. Lo deket sama owner. Kalau nggak salah, sempet lemparin kunci mobil tuh lo sama dia. Bener nggak? Iya betul. Bener kan? Nah itu lu kenapa tuh bisa begitu Pak? Ya, gue nggak tahu juga ya. Tapi intinya gue bilang tadi kalau gue menganggap hubungan tuh nggak hanya hubungan semata hubungan kerja. Oh tadi lo bilang. Terus lo bina terus. Iya. Jadi alhamdulillah seperti yang dibilang Bro tadi,
hampir semua maskapai yang gue kerja, gue juga nggak tahu ya, gue bisa deket sama ownernya loh. Iya, Gitu. iya. Artinya dalam arti kita bukan ini, kita hubungan bekerja pasti lah, tapi secara pribadi ya banyak lah yang kita memang di appreciate gitu kan. Ya gue nggak tahu kenapa ya, mungkin beliau lebih tahu lah. Tapi alhamdulillah, yang gue bilang tadi, kalau gue menganggap hubungan kita kepada siapapun, gue nggak memandang strata ya. Buat gue itu siapapun dia, mau dia office boy pun, security pun, atau dia managerial level, buat gue sama gitu loh. Dia manusia. Percaya gue, Pak. Ya jadi gue sama mereka Percaya gue. ketemu aja gitu loh. Gue inget banget ya, lu bilangnya dari owner sampai office boy. Gue inget nih dulu nih, ya sama Aguy, inget gak? Aguy? Bener nggak? Iya, inget. Ya kan? Iya. Itu office boy. Jadi waktu kita di Pekanbaru lu ya, Iya. office boy. Oh deket dia bener, Iya. deket. Sampai bajunya dicuciin, kan? Masih Aguy itu kan? Gitu. Masih inget, gue juga inget itu ya. Tapi Jadi, betul. Iya. Jadi kalau Pak Taufik tadi bilang menjaga hubungan terus, tidak hanya dari pucuk yang tertinggi, Iya. sampai terendah pun office boy masih tetap dijaga hubungannya sama Pak Taufik, dan itu benar sumpah ya. Ini gue sendiri. Jadi begitu Pak kita kantor udah ada, nanti office boy apa? Udah ada dia. Ada nih nanti sini Dang. Ada si Aguy itu kan datang. Nah itu terbukti tuh Airline People ya. Jadi bukan hanya owner gitu atau jajaran pejabat menengah, sampai yang terbawah pun tetap dijaga nih sama Pak Taufik nih. Keren nih Pak Taufik nih. Saya mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami dan sampai jumpa lagi. Lieutenant, prepare for landing. Oke, Airline People, ini teman gue Pak Taufik Usman ya. Setelah sekian lama akhirnya main ke kantor VOC. Tadi nonton podcast gue, dia bilang Boeing lovers. Makanya gue main sulap abrakadabra, boom, Gila. langsung kaosnya gini. Bro, ini tanpa rekayasa loh. Nah, jadi Airline People, Pak Taufik, ini gue print hasil dari mesin yang gue bikin sendiri Pak. Woi, mantap. Gimana Keren. Pak komentarnya Pak? Ini Ya, keren keren abis, ya? keren abis. Halus nggak Pak? Halus. Halus ya? Ya. Oke. Ngomong-ngomong gue di-endorse gak nih? Endorse ini dulu. dulu. Itu dulu. Keren, bro. Flash baru ya berikutnya ya. Oke, Airline People, buat lo yang tadi nonton konten kita, yang mau komen nggak apa-apa dong. Oh, silakan. Komennya kan. Anytime. Ya, tapi jangan Apapun. jangan yang pedes-pedes. Janganlah. Ya kan? Yang manis-manis saja. Cabenya satu aja. Oke, Airline People, itu aja. Here we go. Ciao.